بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Kita melanjutkan pembahasan tentang persyaratan yang harus dipenuhi untuk terjadinya jihad atau diwajibkannya amalan jihad. Bahwa syarat pertama yaitu terrealisasinya kekuatan fisik umat Islam untuk melawan orang-orang kafir, sebagai realisasi daripada firman Allah Subhanahu wa taala, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Persiapkanlah oleh kalian untuk menghadapi orang-orang kafir kekuatan fisik, kekuatan yang mampu dengannya melawan mereka, serta persenjataan atau kendaraan-kendaraan yang dengannya membikin takut musuh-musuh Allah, membikin gentar musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Kalau ternyata hal ini tidak terpenuhi, maka dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi umat Islam tidak memiliki kekuatan, berarti mereka dalam kondisi mustad'afin, kondisi lemah. Dalam kondisi umat Islam lemah, maka syariat yang berlaku adalah menahan diri, sabar, tidak melakukan perlawanan terhadap orang-orang kafir. Bahkan dalam kondisi seperti ini, ditegaskan oleh sebagian ulama bahwa haram hukumnya, yang tadinya adalah sebuah amalan yang tinggi dan mulia, al-jihad, berbalik hukumnya menjadi amalan yang dilarang, bahkan muharram hukumnya dalam kondisi umat Islam mustad'afin. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitabnya As-Sarimul Maslul. Beliau menyatakan, innal muslimina kanu mamnu'ina qabla al-hijrah minal ibtida'i bil qital. Kaum muslimin dahulu sebelum hijrah ke negeri Madinah, mereka dilarang untuk memulai penyerangan atau peperangan. Wa kana qatlul kuffar hina idzin muharrama. Dan dalam kondisi waktu itu, dalam kondisi umat Islam masih lemah, membunuh atau memerangi orang-orang kafir hukumnya muharram, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa huwa min qatlin nafs bighairi haqqin. Bahkan upaya untuk tetap membunuh orang-orang kafir dalam kondisi umat Islam masih lemah, itu adalah tergolong jenis pembunuhan terhadap jiwa yang tidak dibenarkan secara syar'i.
qatlun nafs bighairi haqqin. Kama qala ta'ala alam tara ila alladzina qila lahum kuffu aydiyakum ila akhirih al-ayat. Oleh karena itu para ulama menjelaskan bahwa pada awal keislaman atau awal dakwah Islam, di saat kaum muslimin secara jumlah masih sedikit dan secara kekuatan masih lemah, yang berlaku pada waktu itu adalah sikap menahan diri yang Allah perintahkan dalam ayat yang tadi kita bacakan di dalam surat An-Nisa ayat ke-77. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah falamma kutiba alaihimul qital idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa ka khasyatillah aw ashadda khasyah. Ayat ini sebenarnya mengandung pelajaran-pelajaran penting buat umat Islam. Menjelaskan tentang ayat ini, Al-Imam Ibnu Katsir menyatakan, kanal mu'minuna. Setelah kita menukil tadi, membacakan pernyataan Syekhul Islam, sekarang kita akan membacakan pernyataan Al-Imam Ibnu Katsir. Agar umat ini tahu bahwa yang dinukilkan ini adalah fatwa ulama. Bukan datang dari logika-logika kita. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, kanal mu'minuna fi ibtida'il Islam wa hum bi Makkah ma'muruna bis salati waz zakah. Dahulu umat Islam ketika awal dakwah, dahulu kaum mukminin ketika awal-awal keislaman, ketika mereka berada di Makkah, ma'murun atau ma'murina bis salati waz zakah. Mereka hanya diperintah untuk melakukan salat dan menunaikan zakat. Wa in lam takun zati an-nusub. Walaupun zakat yang diperintah pada waktu maksudnya bukanlah jenis zakat yang ada ketentuan nisab dan yang lainnya, tetapi lakin kanu ma'murina bimuwasatil fuqara minhum. Maksudnya adalah untuk menolong, banyak membantu orang-orang fuqara dari kalangan mereka. Itu zakat pada awal keislaman. Berbeda setelah pasca hijrah ke Madinah. Wa kanu ma'murina bis-safahi wal 'afwi 'anil musyrikin was-sabr ila hinin. Dahulu kaum muslimin pada kondisi seperti itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan maaf atau membiarkan kekejaman-kekejaman kaum musyrikin dan diperintahkan mereka untuk sabar sampai batas waktu tertentu. Wa kanu yataharraquna, mereka dahulu juga merasa sakit hati, panas hati mereka melihat tingkah pola kaum musyrikin. Sakit mereka menderita menghadapi kekejaman kaum Quraisy. Wa yawudduna law umiru bil qitali liyashtafu min a'daihim. Mereka sangat berharap pada waktu itu, sangat berharap kalau seandainya Allah perintahkan untuk berperang, Allah turunkan syariat, menunggu adanya syariat, menunggu dan berharap adanya syariat untuk diizinkan bertempur menghadapi orang-orang Quraisy yang kejam, bengis, agar mereka bisa membalas kepedihan-kepedihan yang mereka derita. Walam yakunil halu idzaka munasiban. Namun kata Imam Ibnu Katsir, kondisi dan keadaan pada waktu itu tidak memungkinkan untuk melakukan peperangan. Li asbabin katsirah.
karena adanya berbagai sebab yang banyak. Minha, antara lain, qillatu adadihim bin nisbati ila kasrati adadi aduwihim. Di antara sebab-sebab yang banyak tadi, antara lain kata Imam Ibnu Katsir adalah jumlah mereka yang sangat sedikit. Jumlah kaum muslimin yang sangat sedikit pada waktu itu, sementara jumlah orang kafir sangat besar. Sehingga yang berlaku adalah ayat ke-77 dari surat An-Nisa. Allah tahan, kufu aidiakum. Tahan diri kalian, jangan kalian melakukan apapun. Kenapa sebabnya? Apa hikmahnya? Disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir Taisir Al-Karim Ar-Rahman. Beliau menyatakan, sekarang kita akan nukilkan pernyataan salah satu imam besar dalam tafsir. Salah satu imam dari a'immat ahli sunnah. Kata al-Imam Sa'di rahimahullah, kana al-muslimun idh kanu bi Makkah ma'murina bis salati waz zakah. Walam yu'maru bi jihadil a'da li'iddati fawaid. Mereka dahulu pada saat mereka masih di Makkah. Berapa lama di Makkah? Masa atau fase dakwah di sana? 13 tahun. Lam yu'maru bi jihadil a'da. Tidaklah mereka diperintah untuk melakukan jihad, memerangi musuh-musuh dari kalangan orang-orang kafir. Li'iddat fawaid. Sebabnya adalah adanya beberapa faidah, manfaat. Minha, antara lain, anna min hikmatil bari ta'ala an yashra'a li ibadihi asy-syara'i' ala wajhin la yashukku alaihim. Bahwa di antara hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa tidaklah Allah meletakkan sebuah syariat untuk hamba-hambanya kecuali dalam bentuk yang tidak menyulitkan mereka. Wa yabda'u bil aham fal aham. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat itu secara berurut dari yang terpenting kemudian yang terpenting berikutnya. Juga wal ashal fal ashal. Yang termudah kemudian yang termudah berikutnya. Ini hikmah yang pertama. Wa minha, yang kedua, annahu law furida alaihim al-qital ma'a qillati adadihim wa udadihim wa kasrati a'daihim la adda dhalika ila ibmihlal al-islam. Kalau seandainya diwajibkan, diberlakukan kepada mereka untuk memerangi orang-orang kafir dalam kondisi jumlah kaum mukminin sedikit dan persiapan tempur mereka, persenjataan mereka juga minim, menghadapi orang-orang kafir, musuh-musuh mereka yang memiliki jumlah dan kekuatan yang lebih besar. Apa hikmahnya? Apa faedahnya? Kenapa tidak disyariatkan? Karena kalau disyariatkan dalam kondisi seperti itu, akan membawa kebinasaan terhadap Islam. Faru'iya janibul maslahah al-uzma ala madunaha. Maka dikedepankanlah maslahat yang lebih besar dibandingkan maslahat yang tingkatannya di bawah itu. Apa maslahat yang lebih besar? Menghindarkan kebinasaan dan kehancuran bagi kaum mukminin. Ini pernyataan Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Ikhwani fid din, azan ya Allah wa iyyakum. Kemudian di antara yang disebutkan oleh beliau dalam tafsir ayat ke-77 surat An-Nisa ini terkait dengan
Firman Allah selanjutnya masih dalam ayat yang sama, falamma kutiba alaihimul qital idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa ka khasyatillah aw ashadda khasyah. Namun ketika telah diwajibkan oleh Allah perperangan, diwajibkan oleh Allah kepada mereka untuk memerangi orang kafir, ternyata atau tiba-tiba sebagian dari mereka takut kepada musuh-musuhnya, takut terhadap kekuatan lawannya sebagaimana mereka takut kepada Allah, atau lebih besar ketakutan mereka kepada musuh-musuhnya dibandingkan ketakutan mereka kepada Allah. Kemudian mereka meminta, Rabbana lima katabta alaina al-qital. Ya Allah, kemudian mereka mengucap, kenapa engkau wajibkan, engkau berlakukan ketentuan kewajiban untuk bertempur menghadapi orang-orang kafir. Laula akhartana ila ajalin qarib. Kalau seandainya kau tunda sejenak. Ketika menjelaskan tentang ayat ini, Al-Imam As-Sa'di menyatakan, wa hadhihi al-hal katsiran ma ta'arrada liman huwa ghairu razinin wasta'jala fil umur qabla waqtiha. Ini adalah keadaan atau kondisi kebanyakan orang-orang yang selalu bersikap tidak tenang dan terburu-buru di dalam menghadapi problem yang mereka hadapi. Terburu-buru penyelesaiannya, terburu-buru untuk mendapatkan jalan keluar sebelum waktunya. Fal ghalib alaihim annahu la yasbir. Fal ghalib alaihi annahu la yasbir alaiha waqta hululiha wa la yanu'u bihamliha bal yakunu qalilas sabri. Mayoritas orang-orang yang seperti ini, kondisi orang-orang, ayo sudah sekarang tempur, jihad saja, ayo cepat berangkat. Malah menuduh orang-orang yang tidak bersegera menurut mereka sebagai orang-orang munafik, antek-antek lawan, antek-antek musuh, antek-antek kufar. Terburu-buru, maunya itu segera, tanpa memperhitungkan keadaan umat, keadaan kaum mukminin. Akhirnya kata Syekh Sa'di rahimahullah, inilah kondisi mayoritas orang-orang yang menghadapi problem dan tragedi yang mereka hadapi itu dengan tidak tenang dan sikap terburu-buru. Mayoritas mereka adalah, atau mayoritas orang yang seperti ini kondisinya adalah tidak sabar untuk menanggung beban yang mereka hadapi di saat perintah itu benar-benar berlaku. Bal yakunu qalilas sabr. Bahkan dia cenderung untuk sedikit kesabarannya. Ya, karena memaksakan diri. Memaksakan diri di luar kemampuan. Ini yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadzal dina yusrun." Sesungguhnya agama ini, Islam ini mudah. Fala yushadda ahadun ad-dina illa ghalaba. Tidaklah seorang dari hamba-hamba Allah ini yang berupaya untuk bersikap keras, berlebihan, memaksakan diri di dalam mengamalkan syariat ini, kecuali dia akan kalah. Nah, ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Kita mengetahui bahwa kondisi inilah yang sekarang ada di tengah-tengah umat, baik di Palestina ataupun di tempat-tempat yang lainnya. Kalau ada di antara mereka yang mengatakan, ya itu kan kalau kondisinya kita nggak diserang dan nggak dikepung oleh kaum kafir. Tapi kalau kondisinya kita diboikot, dikepung, diserang oleh mereka, dianiaya, masa kita mau diam terus? Menjawab pertanyaan ini, perlu kita ingat kembali apa yang sudah kita bahas pada beberapa majelis yang terdahulu,
bahwa apa yang menimpa kepada kita di masa ini atau menimpa kepada sebagian saudara kita di masa ini dari berbagai problem, peristiwa dan malapetaka, itu bukanlah peristiwa yang pertama. Bukanlah tragedi yang pertama menimpa kepada kaum muslimin. Telah terjadi berbagai malapetaka, musibah sebelum kita lahir di muka bumi. Kalau kita sadar ini dan mengetahui, maka kita akan menyadari bahwa telah ada orang-orang sebelum kita yang mengalami seperti yang kita alami atau mungkin lebih dahsyat lagi. Sehingga dengan itu kita akan menengok kepada apa yang telah mereka lakukan, sikap apa yang mereka ambil, kebijakan apa yang mereka jalani menghadapi problem di masa mereka, di era mereka. Kita tentunya tidak lupa peristiwa yang dialami oleh Rasulullah SAW, dan sejak tadi yang kita bicarakan terkait dengan ayat-ayat tersebut itu terkait di saat kaum muslimin di Makkah dianiaya oleh orang-orang kufar. Sebagian mereka dibunuh, dipermalukan harga dirinya, dikepung dan diboikot keamanan mereka, perekonomian mereka, makanan mereka. Sehingga banyak dari bayi-bayi dan orang-orang tua berguguran karena pemboikotan yang dilakukan oleh rezim Quraisy yang menguasai Makkah pada waktu itu. Di dalam banyak kitab sejarah disebutkan berbagai peristiwa yang terjadi pada waktu itu. Di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah dan Sirah Ibn Ishaq serta yang lainnya disebutkan kisah yang menimpa keluarga Yasir, ayah daripada Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, di mana pada waktu itu mereka disiksa di tengah padang pasir yang panas di saat matahari terik. Dipukul mereka, diazab oleh kaum Quraisy. Ayah Ammar yaitu Yasir menderita dengan sepedih-pedihnya pada waktu sampai beliau terbunuh. Bahkan ibu Ammar yaitu Sumayyah radhiyallahu anha dibunuh dalam keadaan ditombak oleh Quraisy pada kemaluannya radhiyallahu anha, sehingga beliau Sumayyah adalah syahidah pertama di dalam Islam. Ketika keadaan seperti ini disebutkan marra bihim an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa hum yu'adzabun. Rasulullah melewati keluarga Yasir yang sedang diazab oleh Quraisy, disiksa pada waktu itu. Apa yang dilakukan oleh seorang Rasul yang diberi sifat oleh Allah di dalam Al-Quran, bil mu'minina raufur rahim, sangat sayang dan rahim terhadap kaum mukminin. Merasakan apa yang dirasakan oleh kaum mukminin itu sifat dasar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang diucapkan oleh Rasulullah kepada mereka, sabran ala Yasir fa inna mau'idakum al-jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, sabar. Sesungguhnya janji yang akan Allah berikan untuk kalian adalah al-jannah. Ini yang diucapkan oleh Rasulullah. Sabran, sabran. Rasulullah melihat kejadian tersebut. Diazab sahabatnya ini tadi. Bukan karena urusan dunia, karena iman. Kalau menurut orang sekarang atau orang-orang yang semangatnya berapi-api melebihi sikap ilmiahnya, dia akan menyatakan kalau ini terjadi di masa ini,
Seperti kita menyatakan kepada saudara-saudara kita di Palestina, sabar, sabar kalian, sabar. Maka akan dicap dan dituduh dengan berbagai tuduhan. Anda munafik, Anda sok menyuruh orang bersabar, Anda tidak punya solidaritas keislaman, Anda. Subhanallah. Menimpa kepada sahabat. Kita juga tidak lupa kisah yang menimpa sahabat Bilal bin Abi Rabah radhiyallahu anhu, yang diazab oleh Quraisy dan tidak bisa berucap apapun kecuali ahad, ahad, ahad. Begitu pula peristiwa pemboikotan Quraisy terhadap Rasulullah dan para sahabatnya selama kurang lebih 3 tahun di lembah yang dikenal dengan Syi'b Abi Talib, lembah Abu Talib, karena Makkah itu terdiri dari beberapa lembah. Mereka dikepung. Disebutkan di dalam beberapa buku sirah, qala washtadda al-hisaru falam yakun al-musyrikuna yatrukuna ta'aman yadkhulu Makkah wala bay'an illa badaruhu fashtaruhu hatta balaghahum al-juhd waltaja'u ila akli al-awraq wal-julud. Ketika pemboikotan selama 3 tahun, bayangkan antum. Kita bisa merasakan di tempat kita kalau selama 3 hari tidak ada air untuk mandi, bukan air untuk minum. 3 hari atau 5 hari atau sepekan tidak didapati air di tempat kita. Betapa gelisahnya kita dan sempitnya hidup ini. Bagaimana kalau itu berlanjut sebulan? Mungkin akan menimpa kepada kita sikap terburu-buru dan tidak ada lagi kesabaran untuk semua kita meninggalkan talabul ilmi. Rasulullah dan para sahabatnya diboikot selama hampir 3 tahun. Di negeri yang panas, gersang. Quraisy bertindak kejam. Kalau ada para pedagang-pedagang masuk ke kota Makkah, mereka segera memberi barang-barang tersebut. Dan tidak diberi kesempatan Rasulullah dan para sahabatnya untuk membeli barang-barang tersebut atau makanan-makanan yang dijual, dibawa dari luar Makkah. Hingga akhirnya mereka terpaksa memakan daun-daunan. Dan daun-daunan di Makkah tentunya tidak sama dengan dedaunan di tempat kita. Akhirnya mereka memakan kulit-kulit hewan yang mereka sembelih, yang sudah dikeringkan. Mereka makan. Karena sudah tidak ada lagi bahan makanan. Qala wa hatta kana yusma'u min wara'is syi'bi aswatu nisa'ihim wa sibyanihim yatadaghawna minal ju'. Bahkan sampai didengar dari balik bukit di mana lembah di sana mereka tinggal, Rasulullah dan para sahabatnya, terdengar suara dari balik bukit itu yang muncul dari lembah tersebut, suara bayi-bayi yang menangis kelaparan dan suara wanita-wanita yang juga menangis kelaparan, tidak bisa menyusui anaknya. Bayi demi bayi berguguran, satu demi satu wanita semakin lemah dan berguguran meninggal dunia. Selama 3 tahun diboikot oleh Quraisy. Nah, mungkin kita akhiri sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di waktu yang akan datang. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.